Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, nama saya Rini Yunita Gayatri dengan NIM 19.13304 dari mata kuliah Metode Penelitian Kuantitatif dari kelas 4T Psikologi yang diampu oleh Bapak Muhammad Hidayat. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang materi variabel penelitian kuantitatif. Jadi langsung saja ya. Nah, yang pertama itu kita harus mengetahui dulu apa sih variabel penelitian ini. Nah, jadi variabel penelitian adalah atribut atau sifat dari objek atau subjek penelitian yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari. Dalam variabel penelitian ini, ada yang disebut dengan konsep atau variabel. Konsep dan variabel maksud saya. Nah, konsep ini adalah istilah yang digunakan untuk mengelompokkan individu atau kejadian menjadi suatu kelompok individu atau suatu kelompok kejadian. Sedangkan untuk variabel, variabel adalah konsep yang mempunyai variasi. Lanjut ke jenis-jenis variabel penelitian kuantitatif. Jadi di sini ada 5 jenis variabel penelitian kuantitatif. Nah, yang pertama yaitu variabel bebas atau variabel independen. Variabel ini merupakan variabel yang akan memberi pengaruh terhadap variabel lainnya. Lalu yang kedua ada variabel tergantung atau variabel dependen. Nah, variabel dependen ini merupakan variabel yang akan dikenai pengaruh oleh si variabel bebas tadi. Contohnya, pengaruh motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar. Di sini bisa kita lihat ada motivasi belajar dan hasil belajar. Nah, motivasi belajar ini akan disebut sebagai variabel bebas karena dia yang akan memberi pengaruh. Sedangkan hasil belajar disebut dengan variabel tergantung karena dia akan dikenai pengaruh. Hasil belajar akan dipengaruhi oleh motivasi belajar. Nah, hubungan antara satu variabel bebas dengan satu variabel tergantung ini akan disebut dengan model hubungan yang sederhana. Pada contoh lain, misalkan pengaruh motivasi belajar, dukungan orang tua, dan keaktifan siswa terhadap hasil belajar. Di sini memiliki 3 variabel bebas. Yang pertama, motivasi belajar, dukungan orang tua, dan keaktifan. Sedangkan untuk variabel tergantungnya ada satu, yaitu hasil belajar. Nah, hubungan antara tiga variabel bebas ini dengan satu variabel tergantung disebut dengan pengembangan dari model hubungan sederhana tadi, atau biasa disebut dengan model hubungan ganda. Oke, lanjut pada variabel selanjutnya, yaitu variabel kontrol atau variabel kendali. Jadi, variabel kontrol ini adalah variabel yang dikontrol oleh peneliti atau dibuat konstan. Misalkan, mengambil subjek yang sama. Jadi, misalkan kita nih jadi seorang peneliti. Nah, kita tuh mau neliti, kita mau mencari subjek yang semuanya perempuan. Atau misalkan kita ingin meneliti ke anak-anak yang berusia 5 tahun saja, seperti itu. Jadi, variabel kontrol ini dapat dikontrol oleh si eksperimenter tadi atau si peneliti. Lalu selanjutnya ada variabel moderator. Nah, variabel moderator ini akan memberi pengaruh secara tidak langsung pada variabel bebas atau variabel independen. Contohnya, misalkan jenis kelamin, seperti laki-laki atau perempuan. Dan yang terakhir dari jenis-jenis variabel penelitian kuantitatif ini ada kovariabel, yaitu bentuk variabel bebas yang diperlakukan sebagaimana variabel moderator. Namun, variabel ini berupa variabel kontinu. Contohnya seperti IQ. Lalu lanjut ke manipulasi. Nah, sebenarnya apa sih manipulasi itu? Jadi, manipulasi yaitu tindakan atau perlakuan yang dilakukan oleh seorang peneliti atas dasar pertimbangan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka guna memperoleh perbedaan efek dalam variabel terikat. Variabel dalam eksperimen. Nah, secara garis besar, variabel dalam eksperimen yang dapat dimanipulasi ada 3, yaitu variabel independen, variabel dependen, dan variabel ekstrim. Yang pertama tadi variabel independen atau variabel bebas.
Nah, variabel bebas ini merupakan dimensi yang dimanipulasi secara sengaja oleh eksperimenter. Adapun variasi yang biasanya sering dimanipulasikan oleh eksperimenter seperti variasi lingkungan, misalkan kayak suhu, udara, pencahayaan, lalu ada variabel tugas, ada seperti pelatihan atau kompleksitas tugas. Dan yang ketiga ada variabel subjek seperti umur, intelijensi, minat, dan lain-lain. Dan masih ada juga beberapa variasi lainnya. Lalu selanjutnya variabel dependent. Nah, variabel dependent ini bentuknya adalah respon atau reaksi terhadap variabel bebas. Seperti yang sudah saya jelaskan di jenis-jenis variabel tadi, bahwa variabel dependent ini merupakan variabel yang akan dikenai pengaruh. Nah, perilaku tertentu yang diharapkan mengalami perubahan sebagai akibat dari berubahnya variabel bebas. Variabel tergantung akan diperlukan suatu pengukuran yang objektif atau untuk mengetahui perubahan variabel tergantung tersebut. Jenis variabel tergantung atau jenis respon yang diharapkan dari variabel tergantung ini ada respon fisiologis, perilaku yang tampak, dan juga laporan verbal. Lalu yang terakhir tadi ada variabel ekstrin. Nah, variabel ekstrin ini belum disinggung ya tadi di jenis-jenis variabel. Jadi variabel ekstrin ini, misalkan nih dalam suatu eksperimen, kemungkinan kita akan menemukan variabel yang ikut mempengaruhi variabel tergantung. Nah, variabel yang ikut mempengaruhi variabel tergantung ini disebut dengan extraneous variable atau variabel ekstrim. Jadi, tidak heran kalau misalkan pada saat meneliti kita menemukan beberapa variabel lain yang mempengaruhi si variabel tergantung. Padahal kita tidak menentukan nih si variabel ekstrim ini tadinya. Dan sebenarnya variabel ekstrim ini tidak diharapkan. Namun ternyata pas kita cek kembali hasil teliti kita, ternyata dia ada. Jadi variabel tersebut disebut dengan variabel ekstrim. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila penjelasan saya kurang. Terima kasih atas waktunya, terima kasih yang telah menonton dan telah menyimak. Semoga informasinya, semoga materinya bermanfaat dan menambah wawasan kita lebih. Terima kasih saya ucapkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.